Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari bank digital. Kita bahas yang pertama kelebihannya dulu boleh ya. Yang pertama kelebihannya pasti kemudahan akses. Iyalah, kita bisa mengaksesnya kapan saja, di mana saja, pakai aplikasi mobile, pakai handphone kita, sehingga memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang. Ini hemat waktu, ya. Ini juga memberikan kemudahan karena 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Yang kedua, prosesnya cepat dan efisien, nggak pakai antri, nggak pakai nunggu, karena nggak perlu nunggu gantian ketemu customer service, ketemu teller. Kita kerjain sendiri aja. Baik untuk pembukaan rekening, transfer, pembayaran tagihan, dan layanan lainnya bisa dilakukan dengan cepat dan otomatis tanpa perlu tatap muka atau antri. Yang ketiga, karena tidak melibatkan manusia dan sebagainya, biayanya lebih rendah. Banyak bank digital menawarkan layanan dan biaya administrasi yang jauh lebih rendah bahkan gratis karena memang tidak memerlukan infrastruktur fisik. Nggak perlu kantor cabang, nggak perlu karyawan-karyawan yang melayani manusia. Nggak perlu. Yang keempat adalah fitur yang inovatif. Ya, bank digital seringkali menawarkan fitur yang tidak dimiliki bank konvensional seperti budgeting tools, notifikasi transaksi real time, hingga pengaturan batas penggunaan kartu debit. Ya, ini bisa disetting di bank digital. Tapi kalau bank tradisional nggak bisa itu. Yang kelima, transparansi dan kontrol. Kita dapat lihat semua laporan keuangan kita secara real time. Kita bisa pantau transaksi kita, serta bisa ngatur keuangan kita melalui aplikasi dengan mudah. Enak jadi nasabah. Sementara kalau di bank konvensional kita harus minta izin dulu oleh teller. Teller lihat di komputer dia. Kalau kita perlu baru di print. Nggak bisa kita lihat langsung. Mau ngintip, mohon maaf Pak, Bapak nunggu di belakang layar kita Pak. Yang bisa lihat layar cuma customer service-nya, cuma tellernya aja. Aduh. Selanjutnya nomor 6 dari kelebihan bank digital adalah layanan 24 jam selama seminggu penuh. Bank digital menyediakan layanan customer service yang tersedia 24 jam melalui chat atau call center, memberikan dukungan kapanpun diperlukan oleh nasabahnya. Yang ketujuh adalah keamanan dengan teknologi modern. Bank digital umumnya menggunakan teknologi keamanan yang canggih, seperti verifikasi 2 faktor. Kalau bahasa Inggris disingkat dengan 2FA, ya, 2 factor authentication. Ya, enskripsi alias dikodekan, disandikan sehingga di-encrypt ya. Jadi angka-angka data-data yang mau diketik itu dirubah dulu dalam enskripsi 32 digit misalkan ya. Dan biometrik. Apa tuh? Menggunakan biologi ya, seperti sidik jari atau mata atau wajah gitu ya, untuk pengenalan sebagai pengganti kata sandi. Kalau kata sandi orang bisa tahu tuh berapa nomornya, misalkan 28282891 gitu. Kalau sekarang harus bentuk muka. Kan susah niru muka. Ya. Nah, nanti atau pakai sidik jari. Ya, kemungkinan sidik jari sama itu sangat sedikit. Ya, 1 dari 1 miliar. Jadi kemungkinan untuk ditirunya lebih sulit dibanding orang menjebol dengan nebak-nebak nomor password atau nomor kata sandi. Yang ke-8 adalah ramah lingkungan. Bank digital mengurangi penggunaan kertas dan sumber daya fisik lainnya sehingga lebih ramah lingkungan dibandingin bank konvensional. Yang ke-9 adalah personalisasi layanan. Ya. Layanan itu dipersonalisasi maksudnya apa? Dipersonalkan, diindividualkan. Beda orang, beda cara melayaninya. Kenapa? Dengan data transaksi yang terintegrasi, bank digital bisa menawarkan layanan yang lebih personal. Seperti rekomendasi produk keuangan sesuai kebutuhan nasabah. Oh, Bapak kan baru menikah. Oh, Bapak punya anak 1. Bapak pakai produk ini Pak, lebih cocok. Oh, Bapak kalau kondisi Bapak seperti itu, Bapak karyawan, ya gaji Bapak sekian, Bapak bagusnya nanti KPR-nya yang seperti ini Pak, karena Bapak kan butuh rumah. Oh, Bapak udah mau pensiun, nah untuk persiapan pensiun Bapak bagusnya pakai produk ini. Jadi beda orang, beda produk yang bisa ditawarkan sesuai dengan kondisi dia. Inilah disebut dengan personalisasi dari layanan. Yang ke-10, proses pengajuan produk keuangan jadi mudah. Ya, produk keuangan seperti kartu kredit, pinjaman, investasi, itu semua bisa dilakukan lewat aplikasi dengan proses yang lebih cepat dibandingkan bank konvensional. Persetujuannya bisa sebentar, nggak perlu lama-lama ngabisin waktu, kita bisa tahu limit kita berapa, kita bisa tahu kita sudah disetujui atau enggak cuma dalam hitungan di bawah 5 menit. Mudah semuanya, gampang. Itulah kelebihan bank digital.